Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yuli Sutoto Nugroho, a lecturer in Electrical Engineering Department. And today would like to learn how to memorize tenses in a short time. As we know that in English, we have at least 16 tenses that it is important for our daily English. And I believe that a lot of people find it hard to memorize tenses. And today I would like to give a trick to memorize that tenses in easy way. So let's start it. I would like to share screen and would like to make it easy. I know that maybe some of people have memorized all of the tenses and the rest is still confused how to memorize it. And for further explanation, I would like to use mixed language, both English and bahasa Indonesia ya. Jadi pertama kita bagi dulu menjadi 4 bagian, ya, 4 bagian waktu. Nah, kemudian yang pertama kita harus menggunakan singkatan. Nah, kalau di sini saya biasa menggunakan singkatan P, ini P, ini F, ini PF. Ya, nah ini biasa saya singkat Papa Fulus, Papa Fulus. P pertama Pa, P kedua Pa lagi, F itu Fulus, PF Papa Fulus. Papa Fulus, Papa Fulus. Oke, ini singkatan yang pertama. P yang pertama adalah present. Present. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah past. Yang ketiga ini future. Yang di sini adalah past future. Oke, nah sudah ya. Jadi ada 4 bagian. Nah, ini present, saya tulis ulang biar lebih rapi. Oke, nah terus setelah itu kita akan menghafalkan lagi di sini. Nah, saya biasa menghafalkannya adalah pertama S, C, P, PC. Atau saya cukup punya permen coklat. S yang pertama adalah saya, C-nya cukup, terus kemudian P-nya punya, PC permen coklat. Saya cukup punya permen coklat. Nah, kita tahu ya, S yang pertama itu adalah apa? Simple. Nah, C adalah continuous. Nah, kemudian yang ini perfect. Kemudian PC itu perfect continuous. Oke, nah sekarang yang sini juga sama. Nah, kita tulis juga nanti akan ada simple, continuous, terus kemudian ada perfect, dan sini juga perfect continuous. Nah, yang sama, sini juga sama semuanya. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ini simple,
continuous, perfect, perfect continuous. Oke ya, jadi simple present, continuous present, perfect present tense, perfect continuous tense. Ya, ini sudah 4. Di sini simple past atau past simple tense. Terus kemudian past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Di sini future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Lalu yang sini adalah past future simple, past future continuous, past future perfect, past future perfect continuous. Ya, itu jumlah tensesnya ada 16. Lalu bagaimana menggunakannya? Nah, sekarang di sini ibaratkan ada satu subjek ya. Subjeknya saya pakai I. Saya pakai I, subjeknya di sini. Kita ganti warna dulu. Ya, ini I. Ini subjek. Kemudian saya menggunakan suatu verb. Verbnya itu misalkan study. Verb one-nya berarti study. Terus kemudian verb one study. Berarti verb two-nya di sini dia akan menjadi studied. Begitu juga verb three ya. Verb three sama untuk study menjadi study. Nah, nanti akan berhubungan dengan kata kerja yang kita gunakan pada tenses. Nah, kemudian misalkan objeknya kita pakai di sini English. Kita ganti warna. English ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau simple itu rumusnya hanya menggunakan verb satu saja ya, verb satu saja sehingga kalimatnya akan menjadi I study English. Gitu. I study English. Itu pada simple present. Kalau continuous itu rumusnya ada to be itu bisa is atau am atau are, itu tergantung dari subjeknya, terus kemudian plus verb ing. Nah, terus tambah objek. Jadi kalimatnya akan kalau I menggunakan am ya. I am studying English. Kalau misalnya pakai she berarti she is studying English gitu. Oke, itu untuk continuous. Sekarang perfect. Perfect itu rumusnya dia menggunakan have atau has tergantung dari subjeknya plus verb three. Nah, jadi kalau misalnya I berarti pasangannya dengan have. I have studied English. Kalau misalnya pakai he berarti he has studied English. Ya, itu untuk yang perfect present tense. Nah, sekarang perfect continuous itu rumusnya has atau have juga ya. Tadi have atau has. Terus di sini tambah been, tambah verb ing. Oke. Nah, jadi kalau I berarti I have been studying English. Kalau misalnya nama orang Yuli, berarti Yuli has been studying English. Oke, ya. Gitu. Nah, kemudian yang sisanya itu hampir-hampir sama, hanya perbedaannya kalau di sini kita di simpelnya pakai verb to. Nah, jadi kalimatnya akan ya I studied English. Gitu. Oke ya. Terus kemudian untuk continuous kalau di sini tadi to be-nya is MR, di sini menggunakan was atau were. Jadi akan menjadi I was sorry, di sini tambah
ditambah verb-nya ya, verb ing, tambah verb ing ya. Jadi akan I was studying English, atau mungkin they were studying English gitu. Sama ya. Nah, untuk yang perfect itu dia tidak ada have atau has, langsung had semuanya. Apapun subjeknya. Plus verb 3. Jadi akan berbunyi I had studied English. Atau kalau misalkan subjeknya lain misalnya he had, tetap ya, he had studied English. Itu untuk perfect. Sekarang untuk perfect continuous ini hampir sama. Jadi kita hafal yang atas ini, itu belakang-belakang hampir sama. Ini berarti have has-nya tinggal diganti had. Had plus been plus verb ing ya. Jadi kalimatnya akan I had been studying English. Nama orang Yuli. Oke, Yuli had been studying English. Oke. Nah, kita sudah hafal ya, sudah hafal ini ada 8 tenses, kita sudah hafal semua. Nah, sekarang untuk yang future. Future itu hampir sama dengan yang lain juga, pokoknya ini sama semua, tinggal ini kasih will. Ini juga kasih will semua, jadi agar mudah kasih will dulu semua. Will semua ya. Oke, nah simple, nah berarti tambah verb 1. Nah, jadi kalimatnya akan I will study English. Misalnya they will study English. Misalnya he juga tetap verbnya 1 karena udah ada modal, ada will. Jadi he will study English, bukan he will studies ya. Terus kemudian yang continuous juga niru ini. Nah, tapi untuk to be-nya kita pakai be. Be plus verb ing. Jadi kalimatnya I will be studying English. She will be studying English. Gitu. Perfect. Nah, ini have atau tidak ada has, lah semuanya pakai have. Apapun subjeknya. Verb 3. Jadi misalnya kalimatnya I will have studied English. Terus kemudian yang misalnya menggunakan nama orang Yuli. Yuli will have studied English. Ya, jadi nggak ada has. Terus yang continuous ini juga sama, tinggal have, tidak ada has ya. Terus tambah been plus verb ing. Oke, jadi kalimatnya akan menjadi I will have been studying English. Misalnya my mom will have been studying English gitu. Jadi ini subjeknya apa aja tetap pakainya have. Nah, yang ini hampir sama dengan yang atas, bedanya ini pakai would. Biasanya digunakan untuk pengandaian ya. Would, untuk gampang kita kasih would semua. Jadi lebih mudah menghafalnya. Would. Oke. Nah, jadi yang pertama sama plug dengan yang future ya. Berarti ini verb 1. Jadi kalimatnya menjadi I would study English. Nah, yang ini berarti sama kayak atas, tinggal be plus verb ing. I would be studying English. Oke. Yang ini juga sama dengan yang atas ya. Jadi have plus verb 3. I would have studied English. Oke. Yang ini juga sama dengan yang atas, berarti have plus been plus verb ing. Jadi I would have been studying English. Oke. Ya. Misalkan subjeknya kita ganti we. We would have been studying English. Oke ya. Jadi semua tenses, 16 tenses sudah bisa dihafal dengan mudah gitu, tergantung nanti subjeknya apa. Nah, sekarang penggunaannya seperti apa? Present ini hanya memberikan informasi. Misalnya
I study English. Berarti saya belajar bahasa Inggris. Cukup hanya menginformasikan. Continuous itu artinya sedang. Ya, jadi I am studying English, berarti saya sedang belajar bahasa Inggris. Kalau perfect itu artinya telah. I have studied English. Saya telah belajar bahasa Inggris. Gitu. Kalau perfect continuous itu masih, artinya I have been studying English for 3 years. Saya masih belajar bahasa Inggris dari 3 tahun yang lalu, gitu misalnya. Ya, yang lainnya juga sama, bedanya ini pas itu berarti sudah ya. Ini berarti memberikan informasi yang sudah lampau. Nah, ini juga kalau future berarti memberikan informasi yang akan datang. Konsepnya sama semua, sama. Untuk simple itu memberikan informasi, continuous itu sedang, perfect itu telah, perfect continuous itu masih. Nah, tinggal konteksnya, waktunya yang kapan. Present berarti saat ini, pas itu udah lampau, future itu berarti akan. Misalnya, I will study English. Saya akan belajar bahasa Inggris. Gitu. Terus kalau pas future itu lebih ke pengandaian. Jadi sesuatu yang diandai-andaikan. Misalnya, I would study English. Gitu. Saya akan belajar bahasa Inggris, tapi ini sesuatu jika gitu atau seandainya gitu. Seandainya saya belajar bahasa Inggris. Bedanya dengan will seperti itu ya. Ini lebih ke suatu pengandaian. Oke, silakan nanti bisa praktis masing-masing ya. Ini cukup mudah, tinggal bagaimana praktisnya dan juga dilengkapi dengan sumber yang lainnya. Nah, oke. That's all today. Yeah, we learn about how to memorize tenses in short way. Yeah, I hope this video learning would be useful for you us, especially for English learners in basic way that they learn how to memorize tenses. And yeah, in English, we have to practice at least every day, because when we know how to use tenses, but we never use it, so we may lose it. That's all for me. I am Yuli Sutoto Nugroho, and I would like to see you, and I would like to happy to see you in other videos. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.